Halo teman-teman, sobat-sobat sejarah dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Muhammad Siraj Awali. Saya hari ini akan membahas tentang penggunaan dan penyalahgunaan sejarah. Penggunaan sejarah yang baik adalah menjadikannya sebagai cermin reflektif untuk mengambil pelajaran, inspirasi, dan hikmah dari masa lalu guna memperbaiki kualitas kehidupan di masa kini serta merancang masa depan yang lebih baik. Hal ini mencakup pemanfaatan pengetahuan sejarah untuk memahami identitas diri, mengevaluasi kesalahan-kesalahan terdahulu, nilai-nilai kebangsaan, dan moralitas yang positif, membangun peradaban yang lebih bermartabat, dan meningkatkan empati sosial. Namun, sebaliknya, penyalahgunaan sejarah terjadi ketika narasi masa lalu dipangkas dan dimanipulasi untuk melegitimasi kekuasaan, membungkam kritik atau menciptakan perkultusan tokoh. Salah satu penggunaan sejarah yang paling brilian adalah saat Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Indonesia menggunakan sejarah nasib sepenanggungan sebagai bangsa terjajah untuk menyatukan kekuatan dunia ketiga. Di sini, sejarah kolonialisme tidak digunakan untuk memelihara dendam, tapi sebagai alat diplomasi dari soliditas global untuk menghentikan penjajahan di seluruh dunia. Di era pasca perang, sejarah pahlawan lokal juga digunakan untuk pemerataan identitas, agar rakyat merasa bahwa kemerdekaan ini bukan hanya milik seseorang saja, tapi hasil keringat seluruh orang yang berjuang demi kemerdekaan bangsa ini. Lalu ada cuplikan video contoh dari Konferensi Asia Afrika di video berikut ini. Membahas tentang penyalahgunaan dalam sejarah. Penyalahgunaan sejarah. Saya ambil contoh dari sejarah Uni Soviet atau Rusia. Menurut artikel dari Rusia-Bian yang saya kutip, saat ini setidaknya terdapat beberapa mitos yang begitu melekat di tengah masyarakat Rusia mengenai rezim pemerintah diktator Soviet ini. Pertama, pada zaman Stalin tidak ada korupsi katanya, dan berbagai isu hubungan antar etnis dapat diselesaikan. Faktanya, kedua hal tersebut hanyalah mitos. Nyatanya pada masa Stalin terdapat korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh para pejabat negara. Menurut keterangan Elvinyak, pemerintahan Soviet memang memproklamasikan prinsip internasionalisme. Namun banyak yang tidak mengetahui dan tidak ingin tahu bahwa pada zaman Stalin terjadi penangkapan massal, deportasi, dan pembunuhan etnis tertentu. Bahkan seluruh bangsa dinyatakan sebagai lawan mereka. Mengenai kebesaran bangsa Rusia yang harus menanggung jawab beban berat perang patriotik